Halo Tax Academian, kembali lagi bersama saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak, persembahan spesial dari DDPC Academy. Nah, pada awal bulan Mei 2023 ini, Direktur Jenderal Pajak baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 5/PJ tahun 2023. Nah, melalui Per ini, Dirjen Pajak itu mempercepat restitusi atau pengembalian pajak penghasilan yang berlebih bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tertentu. Nah, merujuk pada Per 5 PJ 2023 ini, yang mana tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu percepatan restitusi diberikan untuk wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, apa saja persyaratan tertentunya dan bagaimana teknis restitusi dipercepatnya? Nah, saksikan video ADP hingga akhir ya. Nah, mulai 9 Mei 2023, Dirjen Pajak itu mempercepat restitusi bagi wajib pajak orang pribadi dari semula selama 12 bulan menjadi tinggal hanya 15 hari saja. Lumayan cepat ya. Nah, menurut pasal 2 ayat 1 Per 5 PJ 2023, klausulnya itu berbunyi bahwa wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan pasal 17D Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Terkait Perpajakan gitu. Nah, dengan pasal 17D Undang-Undang KUP, wajib pajak orang pribadi ini akan berhak memperoleh restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tanpa harus melalui proses pemeriksaan, yang mana proses pemeriksaan ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama begitu ya. Nah, oleh karena itu permohonan restitusi berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP ini oleh wajib pajak itu hanya akan diteliti saja oleh Direktorat Jenderal Pajak begitu. Nah, kemudahan tersebut diberikan khusus hanya kepada wajib pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi PPh orang pribadinya sesuai pasal 17B dan pasal 17D Undang-Undang KUP dengan jumlah lebih bayar paling banyak adalah 100 juta rupiah. Perlu dicatat ya, ini hanya bagi kemudahan ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang lebih bayarnya hanya paling banyak 100 juta rupiah. Restitusi dipercepat berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP ini itu diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi baik yang mengajukan permohonan restitusi berdasarkan pasal 17B maupun yang mengajukan permohonan restitusi dipercepat berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP. Jadi atas kedua permohonan restitusi tersebut, DJP itu langsung akan melakukan penelitian sesuai dengan PMK nomor 39 tahun 2018, STDTD PMK 209 tahun 2021. Nah, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelebihan pembayaran, maka DJP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan bahwa permohonan restitusinya akan ditindaklanjuti berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP, yaitu dipercepat gitu. Jadi skemanya bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPHOP lebih bayar paling banyak 100 juta, baik itu dengan pilihan pengembalian pasal 17B Undang-Undang KUP maupun pasal 17D Undang-Undang KUP, itu terlebih dahulu akan ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan pasal 17D Undang-Undang KUP, yaitu melalui proses penelitian. Nah, dalam proses penelitian ini akan dicek nih terkait kebenaran penulisan dan juga penghitungannya, termasuk juga pelaporan bukti potong pungutnya atau validasi NPPN-nya. Nah, nantinya DJP akan melakukan pemberitahuan bahwa proses restitusinya ini tuh akan ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 17D Undang-Undang KUP. Termasuk juga DJP akan melakukan permintaan bagi wajib pajak untuk menyampaikan rekening dalam negerinya begitu. Nah, nantinya wajib pajak ini bisa memilih atau memberikan tanggapan gitu ya untuk setuju menggunakan pasal 12 Undang-Undang KUP atau juga tidak menanggapi, atau juga dapat melakukan
tanggapan dalam bentuk tidak setuju gitu ya. Nah, kalau misalkan wajib pajak tidak setuju begitu, nanti akan ditindaklanjutinya sesuai dengan permohonan pasal 17B Undang-Undang KUP, yaitu melalui pemeriksaan. Apabila setuju begitu ya ataupun tidak menanggapi, nanti akan diterbitkan SKP PKP-nya itu maksimal 15 hari kerja begitu. Nah, tadi ya Icat sampaikan bahwa melalui pasal 17D ini itu akan melakukan restitusi dipercepat gitu. Jadi sebenarnya memang ini tuh merupakan pilihan. Wajib pajak itu bisa memilih nih mau restitusinya diperiksa melalui pemeriksaan pasal 17B Undang-Undang KUP atau melalui penelitian saja melalui pasal 17D Undang-Undang KUP gitu. Nah, memang melalui Per 5 PJ 2023 ini itu men-trigger gitu ya bahwa defaultnya itu akan dilakukan restitusi dipercepat untuk dikembalikan semua saja dulu gitu. Nah, tujuannya sih emang Per Dirjen itu untuk lebih memberikan kepastian hukum nih dan juga untuk memberikan kemudahan dan juga percepatan pelayanan restitusi yang lebih sederhana, mudah dan cepat begitu ya. Sehingga harapannya proses restitusi ini itu akan sangat membantu cash flow wajib pajak begitu. Ini hal ini tuh disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti begitu ya dalam keterangan resminya pada Rabu 10 Mei 2023 begitu. Nah, Ibu Dwi Astuti ini juga menegaskan bahwa proses restitusi tersebut dilakukan secara less intervention gitu ya atau juga less face to face sehingga mengurangi tatap muka antara wajib pajak dengan otoritas pajak begitu ya untuk lebih menjamin nih akuntabilitas dan juga menghindari penyalahgunaan kewenangan. Nah, juga tadi ya Ica sampaikan bahwa meski wajib pajak orang pribadi ini berhak memperoleh restitusi dipercepat, wajib pajak orang pribadi ini tuh yang menyampaikan SPT tahunan PPHUP-nya itu lebih bayar maksimal 100 juta rupiah itu tetap dapat nih untuk mengajukan restitusi normal berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP gitu ya. Nah, sesuai dengan pasal 2 ayat 7 Per 5 PJ 2023, wajib pajak itu bisa juga tidak menyetujui gitu ya untuk ditindaklanjuti dengan pasal 17D yang restitusi dipercepat melalui penelitian gitu. Nah, untuk kembali lagi menggunakan pasal 17B gitu ya, wajib pajak ini harus menyampaikan tanggapan kepada Dirjen Pajak sebelum penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKP PKP. Jadi sebelum SKP PKP ini terbit begitu ya, wajib pajak harus memberikan tanggapan kepada DJP bahwa wajib pajak menghendaki untuk melakukan pemeriksaan saja melalui pasal 17B Undang-Undang KUP begitu. Nah, nantinya wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP itu dapat dipastikan yang bakal diperiksa terlebih dahulu oleh DJP dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap begitu. Nah, nantinya setelah apabila memang sudah setuju gitu ya untuk dilakukan penelitian gitu ya, nanti akan diberikan pemberitahuan oleh DJP gitu. Nah, kemudian nanti wajib pajak itu akan diminta nih oleh DJP untuk menyampaikan rekening dalam negerinya atas nama wajib pajak untuk menerima restitusi yang diajukan begitu. Nah, pemberitahuan dan permintaan rekening ini diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak SPT tahunan disampaikan secara lengkap begitu. Nah, kemudian DJP akan menerbitkan SKP PKP itu tadi ya, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 15 hari kerja sejak SPT tahunan PPHUP yang LB tadi itu disampaikan secara lengkap begitu. Jadi lumayan cepat ya, bahwa 15 hari kerja setelah disampaikan secara lengkap aja bisa langsung mendapatkan restitusinya. Nah, perlu dicatat juga nih bahwa setelah DJP menerbitkan SKP PKP dan juga diberikan restitusi begitu ya. Nah, perlu dicatat bahwa DJP tetap berhak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB atas tahun pajak yang telah diberikan restitusi dipercepat begitu ya. Nah, walau demikian, sanksi administratif yang dikenakan nantinya apabila ada kurang bayar itu bukanlah sanksi kenaikan sebesar 100% sebagaimana diatur dalam pasal 17D
ayat 5 Undang-Undang KUP. Jadi memang kalau menggunakan pasal 17D Undang-Undang KUP dan di kemudian hari diperiksa dan ada kurang bayarnya, itu normalnya akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100%. Namun melalui pasal 3 ayat 2 per 5 PJ 2023 ini, DJP itu memberikan pengurangan sanksi administratif sehingga sanksi yang dikenakan itu hanyalah bunga berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor sebesar 15%. Gitu. Nah, apabila dibandingkan, sanksi bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan sanksi kenaikan 100%. Dan perlu diketahui juga, relaksasi sanksi ini itu dilakukan melalui mekanisme pengurangan sanksi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Nah, yang terakhir, ini kan tadi Ica sampaikan bahwa PER ini berlaku pada awal bulan Mei tahun 2023, yaitu kurang lebih tanggal 9 Mei 2023 gitu ya. Nah, bagaimana dengan dalam masa peralihan pengaturan ini gitu ya? Nah, dalam masa peralihan pengaturan ini gitu ya, apabila sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 terhadap surat pemberitahuan tahunan lebih bayar yang belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan tetapi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP-nya belum disampaikan, nah pemeriksaan restitusi itu dihentikan dan ditindaklanjuti dengan peraturan PER ini gitu ya. Sedangkan terhadap yang SPT LB yang telah disampaikan SPHP-nya, maka mohon maaf gitu ya, pemeriksaan akan diteruskan sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Singkatnya, berdasarkan ketentuan tersebut gitu ya, ada dua skenario nih yang dapat digunakan dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh BOP. Yang pertama, apabila nih SPHP-nya itu diterimanya setelah tanggal 31 Mei 2023 atau maksudnya itu sebelum tanggal 30 sampai tanggal 31 Mei 2023 nanti itu belum diterima SPHP begitu ya. Nah, maka permohonan restitusi BOP ini akan merujuk pada PER 5 tahun 2023, yaitu akan diperiksa dan akan dilakukan penelitian saja gitu ya sesuai pasal 17D Undang-Undang KUP begitu ya. Nanti jika hasil penelitian terhadap permohonan restitusi menyatakan terhadap kelebihan pembayaran pajak gitu ya, maka akan diberikan pemberitahuan menggunakan pasal 17 Undang-Undang KUP dan dilakukan permintaan rekening gitu ya. Paling lama misalkan tadi kurang lebih 5 hari gitu. Apabila SP itu sudah diterima secara lengkap gitu ya. Nah, apabila sebelum 31 Mei 2023 ini sudah diterima SPHP gitu ya, nah berarti dalam hal wajib pajak menerima SPHP sebelum 31 Mei 2023 itu maka permohonan restitusi akan dilakukan merujuk pada pasal 17B Undang-Undang KUP, yaitu pemeriksaan akan diteruskan begitu ya. Nah, demikian rekan-rekan sekalian tes akademia penjelasan terkait restitusi dipercepat berdasarkan ketentuan PER yang baru saja terbit begitu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk saksikan video ADP lainnya spesial hanya di YouTube channel DTC Indonesia. Saya Icat pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Terima kasih.